warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama yaitu saya Lala Gusti Ayu, NIM 2004-2023. Selanjutnya saya Elvia Rizka Pinda dengan NIM 2004-2228. Dan saya Sufira Mayang Sari dengan NIM 2004-252. Dan saya Nur Salma, NIM 2004-2035. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan materi dari kelompok 8 yang berjudul tentang kesenjangan pembangunan sumber daya alam di Indonesia. Melaksanakan pembangunan ekonomi yang tentu saja bermakna industrialisasi. Industrialisasi berarti memiliki konsekuensi terhadap kerusakan, pencemaran lingkungan hidup. Pemanfaatan SDA untuk industri yang tidak terencana atau eksploitasi tentu akan mengurangi daya dukung alam dan lingkungan sebagai rumah hidup pencemaran udara, air, dan tanah sebagai akibat industrialisasi, greenhouse effect, pemanfaatan klorofluorkarbon. Dalam waktu yang lama akan berdampak pada yang pertama yaitu terganggunya kualitas kesehatan dan hidup makhluk, yang kedua mencairnya gunung es, yang ketiga yaitu global warming. Tujuan dari pembangunan yaitu tidak lain adalah mensejahterakan rakyat atau menjadi lebih baik dari sebelumnya. Indonesia terdiri dari pulau-pulau besar maupun kecil yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan terdiri dari bermacam-macam suku dan kebudayaan. Sumber daya manusia di Indonesia sangatlah besar dan sangat mendukung keberhasilan pembangunan. Rakyat Indonesia belum merasa sejahtera meskipun sumber daya alam yang dimiliki bangsa sangat besar. Sepertinya tujuan-tujuan pembangunan belum tercapai dan masih banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Pembangunan juga belum merata di seluruh pelosok tanah air. Masih banyak daerah-daerah terutama di luar Jawa yang membutuhkan perbaikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan. Pembangunan memang perlu tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Tahapan pembangunan itu sendiri dibedakan menjadi 3 jangka waktu, yaitu jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Maka dengan demikian, jika pembangunan akan dilaksanakan, perlu ditinjau terlebih dahulu untuk mengetahui apakah pembangunan itu termasuk jangka panjang, menengah, atau tahunan. Sehingga pembangunan itu dapat dilaksanakan dengan biaya yang seminimal mungkin dan mendapat hasil yang semaksimal mungkin. Baiklah, pembacaan materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kegagalan pembangunan tidak hanya disebabkan oleh karut-marutnya pelaksanaan pembangunan di lapangan, melainkan dimulai dari halunya. Geografi Indonesia sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau dengan sarana komunikasi dan pengangkutan yang belum sempurna. Hal ini mengakibatkan banyaknya hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Kemudian, keadaan rakyat yang menjadi sarana penerangan dan penyuluhan masih sangat heterogen dengan kondisi sosial ekonomi dan tingkat pendidikan serta kecerdasan yang masih sangat terbatas. Keterikatan sebagian besar rakyat pada tradisi dan kondisi lingkungan juga merupakan hambatan untuk mengadakan pembaharuan dalam pandangan maupun sikap hidupnya. Jika kita menyoroti tentang sumber daya manusia yang ada, dapat dikatakan bahwa sebenarnya Indonesia memiliki sumber daya manusia yang sangat besar, tetapi kualitas SDM-nya tidak sesuai yang diharapkan. Hal ini juga dapat menghambat pelaksanaan pembangunan, seperti yang kita lihat, tenaga-tenaga ahli kebanyakan didatangkan dari luar negeri. Kemudian, masalah sumber daya alam, sebenarnya bangsa ini memiliki sumber daya alam yang sangat luas, tetapi kita tidak bisa mengolahnya sehingga harus mengadakan kerjasama dengan perusahaan di luar negeri. Dengan demikian, sumber daya alam yang seharusnya kita manfaatkan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya, tetapi tidak bisa maksimal karena harus berbagi keuntungan dengan pihak kedua. Kegagalan atau keberhasilan pembangunan sangat tergantung dari pihak pelaksanaan pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya yaitu tantangan SDM. 1. Tingginya kasus stunting. Untuk itu pemerintah telah mengalokasikan 5% dari APBN uang kita untuk meningkatkan kualitas kesehatan. Kedua yaitu di bidang pendidikan. Menko mengatakan bagaimana cara meningkatkan kualitas pendidikan yang merata di wilayah Indonesia yang sangat luas. Selanjutnya, meningkatkan kualitas pendidikan dengan anggaran yang telah disentralisasikan, dengan penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Kemudian, bagaimana pendidikan menghasilkan keterampilan yang hebat? Pemerintah saat ini mengalokasikan anggaran tertinggi dalam APBN bukan untuk militer tetapi untuk pendidikan sebesar 20%. Yang ketiga yaitu melibatkan pihak swasta agar bisa berpartisipasi dalam pendidikan.
Salah satunya adalah dengan memberikan insentif seperti pengecualian pajak. Keempat, yaitu tantangan lainnya adalah pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam melakukan investasi dalam pengembangan revolusi industri 40. Untuk itu, optimalisasi pendapatan serta perbaikan sistem perpajakan menjadi langkah reformasi kebijakan fiskal yang diambil oleh Kementerian Keuangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebagai contoh, banyak para pejabat yang melakukan korupsi, sehingga dana-dana yang sebenarnya untuk pembangunan sebagian masuk kantong para pejabat. Hal tersebut tidak kita sadari dapat menyebabkan ketidaklancaran pembangunan. Gagasan-gagasan mengatasi kegagalan pembangunan setelah kita mengetahui beberapa hal yang menyebabkan kegagalan pembangunan, maka dapat diuraikan beberapa solusi yang mungkin dapat memperlancar pembangunan. Yang pertama, penerangan pembangunan, yaitu upaya penyaluran pesan-pesan pembangunan melalui kegiatan penerangan pembangunan, bertujuan untuk menciptakan kondisi sosial kultural yang mantap dan dinamis, sehingga setiap warga mau dan mampu mengembangkan potensi manusiawinya secara optimal. Secara garis besar, tujuan penerangan pembangunan adalah secara kuantitatif mampu menjangkau masyarakat seluas mungkin, dan secara kualitatif mampu menumbuhkan dan membina kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. 2. Penyuluhan pembangunan, yaitu suatu sistem pendidikan di luar sekolah untuk anggota masyarakat. Sasaran penyuluhan adalah manusia. Penyuluhan bertujuan adalah untuk mewujudkan keadaan yang memungkinkan masyarakat berproduksi lebih baik, melakukan usaha yang lebih menguntungkan, dan hidup lebih sejahtera baik materi maupun spirit. Berdasarkan pengalaman untuk lebih berhasilnya pembangunan, maka fungsi penyuluhan oleh instansi terkait selalu ditangani secara khusus. Selain fungsi pengaturan dan pelayanan, dalam konteks ini penyuluhan berfungsi sebagai faktor penunjang pembangunan. Yang ketiga, apresiasi keadaan, yaitu dalam rangka mengembangkan peranan dan kegiatan penyuluhan, maka apresiasi keadaan masyarakat perlu dilakukan dengan cermat. Ada beberapa langkah apresiasi kondisi masyarakat yang perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan. Jangkauan media massa terhadap khalayak yang berheterogen masih perlu ditingkatkan. Sebagai contoh, RRI dan TVRI mempunyai stasiun penyiaran atau produksi, baik yang senior maupun keliling, di seluruh Indonesia. Seharusnya dapat menjangkau seluruh pelosok tanah air, termasuk desa-desa. Hasil penelitian ternyata menunjukkan bahwa di berbagai tempat siaran RRI dan TVRI kurang atau tidak dapat diterima khalayak dengan jelas. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, tujuan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan melalui ide-ide pembaharuan dan pembaruan bidang ekonomi, politik, dan sosial dalam masyarakat tidak selalu mudah diterima, kecuali apabila masyarakat mengerti dan menyadari betul mengenai manfaat yang akan diperoleh dari hasil pembaharuan tersebut. Laju komunikasi dalam masyarakat desa akan dapat berjalan dengan lancar apabila dalam komunikasi ada pengertian yang benar dan menggunakan bahasa yang sama, sederhana, dan mudah dimengerti. Di samping ketiga gagasan tersebut, dapat juga dengan memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia. Menanamkan moral yang baik sejak dini sangat penting bagi generasi yang akan datang. Perbaikan mutu pendidikan tersebut bertujuan meningkatkan mutu sumber daya manusia, agar di masa yang akan datang, bangsa kita tidak perlu mendatangkan ahli-ahli dari luar negeri. Penanaman moral yang baik sejak dini bertujuan untuk meningkatkan mutu budi pekerti yang baik, jujur, dan bertanggung jawab bagi generasi yang akan datang. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi kami, yaitu pembangunan sangat dipengaruhi oleh para pelaksana pembangunan, yaitu pemerintah dan warga atau masyarakat berupa dukungan kepada kebijakan pemerintah. Komunikasi juga menentukan berhasil atau tidaknya sebuah pembangunan, baik komunikasi melalui media massa maupun secara langsung oleh para pemimpin setempat. Adanya kerjasama antar pemerintah dengan masyarakat harus diciptakan agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang maksimal. Saran untuk mengatasi kegagalan pembangunan yang dialami oleh bangsa Indonesia
diperlukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, dengan tujuan kedepannya agar lebih baik dan membawa manfaat bagi masyarakat luas. Kemudian, memajukan pendidikan nasional sedini mungkin agar muncul generasi-generasi muda yang berkualitas, baik secara moral, pola pikir yang maju. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Jika ada yang kurang kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.